ikutilah setiap perkembangan yang ada seperti itu. Misal kok saat pemilu ya jangan sampai golput, tetap gunakan hak suara Anda. Mungkin yang lain misal kok masih terpapar politik uang, ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Mungkin dari kita pengaruhi bapak ibu kita, keluarga sekitar kita agar ayolah jangan seperti itu dulu ya gitu loh. Salam awas, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Podcastnya pengawas Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, sahabat-sahabati Rotasi dimanapun kalian berada, kali ini nih kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Nah, bisa dilihat gantengnya itu ya ganteng yang hakiki seperti itu. Nah, ini beliau adalah Mas Muntaha, Ketua Forkombi. Apa itu Forkombi, Mas? Bukan ketua, Mas. Apa? Koordinator pusat. Koordinator pusat. Oh, beda berarti ya, Mas. Ketua beda sama koordinator pusat. Forkombi, Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia. Forum Indonesia. Komunikasi Mahasiswa Batang se-Indonesia. Oke. Oke nih, Mas. Ya, sebelum kita bincang-bincang lah, Mas, ya ada pepatah mengatakan itu tak kenal itu maka tak tahu, ta'aruf dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya jadi nanti sahabat-sahabat Rotasi itu bisa kenal lebih mendalam sama Mas Muntaha seperti itu. Nah, Mas Muntaha bisa perkenalan seperti nama, tempat tanggal lahir, hobi, status, cita-cita dan sebagainya seperti itu, Mas. Oke, Mas, langsung saja. Nama saya Muhammad Muntaha. Muhammad Muntaha, lahir di Batang 24 Januari 1997. 1997. Alamatnya Tersono Pucuk Timur, Mas. Tersono, Tepatnya di Desa Wanar, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. itu Tersono Pucuk Timur itu berarti desa paling jauh sejagat seperti itu, Mas. Paling sono. Kan udah Tersono juga kan udah jauh sih, Mas. Yeah. Tersono itu udah jauh ditambah dengan Pucuk Timur. Paling timur. Lah kalau misal saya ke Tersono kalau udah sampai apakah jadi tersini? Tersisi, oke. Nah itu. Terus aktivitas sekarang apa, Mas? Sekarang mahasiswa semester tua. Mahasiswa semester tua. Berarti masih bergelut dengan Bapak Ibu dosen tersayang ya, Mas? Iya, Mas. Oke. Mas. Nah, itu kalau Mas Muntaha berarti panggilannya Mas Muntaha aja ya. Pas Mas Muntaha. Setelah ini Mas Muntaha itu kesibukan apa, Mas? Selain di Rotasi seperti itu. Kan kebetulan masih di organisasi juga di Forkombi, ya masih seputar kegiatan-kegiatan organisasi kan lumayan banyak juga. Terus ya nyambi-nyambi tugas akhir lah untuk nyelesain tanggung jawab kepada orang tua. Nah, tadi kan menyebut masih kesibukannya di Forkombi, Mas. Ngomongin Forkombi, ya pasti sahabat-sahabat di Rotasi itu tahu, Mas, kalau Forkombi itu Forum Komunikasi Mahasiswa Batang se-Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya Forkombi itu seperti itu loh, Mas? Ya mungkin bisa dijelaskan dong seperti itu. Jadi Forkombi itu kan sesuai namanya, Mas, forum. Jadi wadah bersama dari mahasiswa Batang yang berkuliah di berbagai kampus, di berbagai kota yang ada di Indonesia. Indonesia. Nah, apakah anggotanya sendiri itu sudah banyak, Mas? Maksudnya itu apakah dari setiap lini kampus itu apakah udah ada lah intinya seperti itu? Ya, untuk beberapa kota seperti Jogja, Semarang, Salatiga, Solo, Wonosobo, Jabodetabek juga udah banyak. Kalau bicara anggota itu ya keanggotanya udah banyak banget sih, Mas. Hampir 1000-an ke atas ada. Nah, terus kalau kampus yang belum tersentuh, ya misal apakah di luar negeri lah, Mas? Misal apakah ada nih mahasiswa yang berkuliah di luar negeri dan aktif gabung di Forkombi itu, apakah sudah ada atau belum seperti itu? Sejauh ini belum, tapi kan harapannya ke depan bisa seperti itu. Ya emang soalnya kan Forkombi itu masih baru termasuknya, Mas. Forkombi itu berdiri tahun 2013. Kalau yang Ormada ya menyebutnya organisasi mahasiswa daerah
itu yang ada di Semarang, yang ada di Jogja itu sebelumnya udah berdiri lebih dahulu daripada Forkombi. Tapi kan karena dulu keresahan senior mahasiswa dahulu itu, kita butuh semacam wadah bersama seperti itu. Akhirnya setelah konsolidasi panjang banget dari tahun 2009 itu mulai ada komunikasi untuk membuat wadah bersama, dan di tahun 2013 baru terbentuk ada deklarasi Forkombi. Lahirlah Forkombi seperti itu. Nah itu kalau tujuan dan tugas Forkombi itu seperti apa seperti itu Mas? Mungkin ya bukan tujuan dan tugas ya, kan karena organisasi, apalagi kita organisasi mahasiswa daerah, kan sebisa mungkin ya berbuat sesuatu untuk daerah seperti itu. Nah sederhananya sih apa ya, yang membedakan organisasi mahasiswa daerah dengan organisasi kemahasiswaan lain mungkin karena kita kekeluargaannya itu dari titik poinnya itu kan, misal saya kuliah di Semarang atau teman-teman ada yang kuliah di Jogja, di Solo, itu kan pasti ketika di sana di Pekalongan itu di Pekalongan, hore Pekalongan, hidup Pekalongan. Ketika di sana kan, ketika bareng-bareng teman-teman atau konco-konco yang dari Batang itu merasa seperti keluarga sendiri seperti itu. Tapi karena kita ibaratnya punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi atau ya mahasiswa seperti itu, dari perkumpulan itu yang awalnya lebih bersifat keluargaan, ayolah sebisa mungkin apa sih yang bisa dikontribusikan buat daerah seperti itu. Seperti itu garis sederhananya. Garis sederhana. Nah, ini ya kemarin itu ya karena mungkin saya gabut atau gimana kayak gitu Mas. Saya scroll karena temen saya itu ya kebanyakan juga mahasiswa Mas. Nah itu masih rame-rame membahas mengenai beasiswa di Kabupaten Batang. Itu bagaimana Mas? Toya bisa dijelaskan lah sedikit-sedikit biar sahabat-sahabat rotasi itu biar bisa paham sih yang kemarin itu maksud beasiswa di Kabupaten Batang itu bagaimana seperti itu loh Mas. Mungkin sedikit panjang nggak apa-apa biar jelas. Nggak apa-apa Mas, durasi juga banyak, kuota kita untuk mengunggah juga masih banyak kok Mas. Jadi itu memang lumayan panjang sejarahnya. Awal-awal berdirinya Forkombi juga emang salah satu yang ingin diperjuangkan itu tentang pendidikan. Sederhananya saja lah Mas, misal teman-teman yang kuliah di Jogja atau di kota-kota terutama yang sedikit jauh dari Batang, kok merasa perhatian pemerintah itu terhadap apa ya, SDM-nya itu kok minim sekali. Kalau melihat daerah lain kadang sampai difasilitasi seperti asrama, sampai apa ya, mengakses kegiatan-kegiatan Pemda itu sangat justru dianjurkan. Tapi intinya kok memudahkan mahasiswa seperti itu. Kayak Batang itu kok ada anggapan kok seperti anak tiri kayak gitu loh. Kita mau mengakses itu kesulitan, informasi juga nggak ada, itu tapi dulu. Terus akhirnya memang apa ya, salah satu fokus dari Forkombi itu pengen memperjuangkan atau mengangkat isu tentang pendidikan. Soalnya kan kalau isu-isu lain biasanya kan yang mengangkat sudah banyak, tapi ketika pendidikan itu yang mencoba konsisten itu sedikit. Dan ketika bicara pendidikan itu kan ya masa depan Batang itu kan ada di pemudanya atau di generasi muda kita lah intinya ya, seperti itu. Kita pengen apa sih wujud perhatian pemerintah. Nah ini salah satu yang kita kejar sejak dulu itu beasiswa itu. Akhirnya ya mulai ada sedikit titik terang lah untuk hal ini setelah perjuangan panjang sejak tahun 2013an itu. Nah mengenai beasiswa tadi ya Mas, nah mungkin kan ya udah diresmikan Mas, udah kan? Disahkan. Oh disahkan, disahkan. Nah mungkin kan ya berilah sosialisasi dikit. Nah, bagaimana sih untuk proses? Apakah mudah ataukah sulit? Cara alurnya itu bagaimana? Seperti itu, Mas. Tadi sedikit nyambung sedikit. Ya walaupun bicara beasiswa daerah ini mulai alhamdulillah sedikit ada titik terang, tapi kan perjuangan tidak sampai di sini saja seperti Mas Denny. Harapannya kan ini baru perbub itu mungkin ketika berubah pimpinan bisa saja tidak dipakai lagi seperti itu. Nah kita pinginnya kan sebuah benar-benar produk peraturan daerah lah yang mengikat setiap pemimpin itu. Pemimpin daerah terutama di Batang itu berarti punya kewajiban untuk yaitu
menyekolahkan generasi-generasi mudanya sampai ya itu tertinggi lah sebisa mungkin. Tadi kebetulan tadi pagi banget berarti tadi ini dari ini Mas, kita diundang sosialisasi tentang Perbub ini, tentang Perbub namanya itu peraturan Bupati apa ya, bantuan pendidikan untuk siswa menengah dan mahasiswa. Ya emang titik poinnya masih berprestasi untuk keluarga miskin seperti itu, tapi nggak apa-apa lah, sedikit demi sedikit. Ini masih tahapan sosialisasi untuk sampai akhir Juni ini. Nanti di bulan Juli itu pendaftaran, dari 1 Juli sampai akhir Juli itu ada pendaftaran, dan harapannya ya ayolah diakses bareng-bareng. Sambil diakses bareng-bareng tentunya kita kawal bareng-bareng juga. Mari kita kawal ya. Mari kita kawal agar apa ya, program itu benar-benar tepat sasaran, dan mungkin kekhawatiran atau apa ya yang ada, mungkin pikiran-pikiran yang kurang baik itu jangan sampai terjadi seperti itu Mas Denny. Jadi ini masih tahap sosialisasi sampai akhir bulan ini, dan bulan depan tentunya kita juga dari mahasiswa, karena kita yang ikut memperjuangkan, akan kita suarakan semasif mungkin lah biar banyak yang tahu seperti itu. Intinya berarti nanti tetap dari Forkombi sendiri itu tetap mengawal ya Mas, memberikan sosialisasi kepada pelajar ataupun mahasiswa di Kabupaten Batang. Harus dikawal sampai tuntas. Nah terkait tadi kan udah ngomongin beasiswa sih Mas ya. Nah tadi kan juga dari Forkombi sendiri kan mempererat tali silaturahmi. Nah untuk kegiatan dari Forkombi sendiri itu apa kayak gitu Mas? Kalau Forkombi itu kan lebih ke forum bersamanya. Untuk kegiatan-kegiatan seperti di masyarakat atau di kegiatan mahasiswa Batang itu lebih banyak ormada atau organisasi mahasiswa daerah di berbagai kampus atau kota itu yang melakukan. Jadi kita lebih fokus semacam seperti ini mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sisi lain kita juga ya kan kalau berbicara ormada itu beda-beda. Ada ormada yang sudah pengalaman mungkin dalam membuat kegiatan, ada juga ormada-ormada baru. Nah ini salah satu tugasnya Forkombi itu ya mendampingi ormada-ormada baru ini agar lebih berani lagi, lebih eksis lagi dalam berkegiatan atau berbuat sesuatu lah. Yo bahasanya itu kontribusi apa seminimal mungkin untuk daerah dari mahasiswa ini seperti itu. Nah ya oke, mungkin udah jelas sih Mas mengenai Forkombi. Terus mengenai, karena kita itu ya juga bahas mengenai politik ya Mas, kepemiluan. Di tahun 2019 itu kan ada pemilu Mas. Nah kalau nggak salah itu Forkombi itu menjadi salah satu pemantau pemilu di Kabupaten Batang. Nah waktu itu Mas Munta udah ikut belum Mas? Dulu saya masih baru banget di Masih Forkombi, baru berarti. tapi ya beberapa kali misal ada sosialisasi dari Bawaslu itu sempat ikut. Memang jadi salah satu organisasi dulu itu 2019 yang pertama di Jawa Tengah yang jadi lembaga pemantau pemilu seperti itu. Nah kalau syarat itu kayaknya udah paham belum nih untuk syarat menjadi pemantau pemilu seperti itu? Tahu Mas Muntaha aja kan, karena dulu itu baru ya Mas, baru gabung, mungkin seingat-ingatnya saja kayak gitu. Apa syaratnya itu harus beriman atau bali atau apa seperti itu? Apa ya syarat? Kalau syarat detailnya sih kurang paham ya Mas Denny. Tapi kan mungkin karena kita organisasi, apalagi udah berbadan hukum juga kan, jadi lebih apa ya, lebih legal, bisa dipercaya seperti itu kan. Di sisi lain juga kan mungkin Forkombi juga jadi wadah apa ya, bersama mahasiswa Batang itu. Jadi ketika mungkin mengajak atau menyuarakan hal-hal ini, harapannya dampaknya bisa lebih luas seperti itu. Nah sebelum kita bahas selanjutnya, mari kita ngopi dulu Mas, biar tenang seperti itu, karena setelah ini tuh pertanyaannya itu lebih ekstrim lagi seperti itu Mas. Oke. Ting. Kopinya orang Indonesia. Terima kasih Kakak. Oke. Nah, tadi udah bahas Forkombi, terus pemilu. Nah, ini kita minta pendapat dari Mas Muntaha dulu nih. Menurut Mas Muntaha, demokrasi di Batang itu seperti apa Mas? Apakah
sudah berjalan sesuai atau belum seperti itu? Ya tak kira nggak di Batang aja Mas ya. Beberapa kali mungkin sempat diskusi dengan teman-teman yang ada di kampus, ya hampir sama lah Mas. Mungkin seperti politik uang dan lain-lain itu kan masih menjadi momok. Bisa dikatakan apa ya, rahasia tapi semua tahu seperti itu kan. Ya itu masih seperti itu, dan itu tak kira emang problem Indonesia itu berawal dari itu. Kenapa mungkin banyaknya korupsi atau apa ya, bermula dari kontestasi pemilihannya itu emang harus butuh modal besar banget, dan itu kan ya itu makanya saya bilang menjadi rahasia umum. Ya ketika sudah keluar modal banyak banget, ya sebisa mungkin caranya kan harus kembali modal. Ya, itu. Nah, karena tadi itu demokrasi, karena juga Mas Muntah itu kan orang organisasi. Nah, menurut Mas Muntah itu peran penting organisasi dalam memantau itu seperti apa Mas? Memantau demokrasi lah seperti itu. Itu perannya itu seperti apa? Kalau bicara organisasi itu kan menghimpun banyak orang seperti itu Mas Denny. Jadi ketika kok menyuarakan itu sifatnya individu atau sendiri-sendiri itu kan lebih berat, tapi ketika kita bicaranya kolektif atau bersama-sama kan bisa lebih, yaitu misalnya menyuarakan lebih banyak yang mendengar seperti itu. Ketika dengan gerakan bersama, mungkin dengan kesadaran bersama teman-teman kan, jadi dampaknya bisa lebih besar lah daripada gerakan individu-individu atau sendiri-sendiri itu. Nah, terus nih Mas, karena kita kan rotasi ya, wadah dari kita alumni SKPP itu rotasi. Sebagai anggota rotasi yang memang bergerak di bidang kepemiluan, itu apakah menurut Mas Muntah itu kira-kira organisasi rotasi itu bisa nggak sih Mas menjadi pemantau seperti Forkombi di tahun 2019 kemarin seperti itu? Ya tak kira harusnya bisa banget ya Mas, apalagi kan ketika berarti udah ada, berarti organisasi atau komunitas? Organisasi malah kan, apalagi kalau rotasi kan sudah benar-benar fokus di bidang pengawasan, jadi kan mungkin mengedukasi anggotanya atau teman-temannya itu bisa lebih fokus seperti itu. Kayak Forkombi kan emang organisasi kemahasiswaan yang mungkin geraknya kemana-mana seperti itu. Ketika ada pengawasan pun kadang apa ya, meyakinkan teman-temannya itu harus perlu waktu. Tapi misal kayak rotasi emang mungkin diskusi rutinannya tentang kepemiluan tak kira malah akan lebih efektif lagi seperti itu Mas. Nah terus kan sebelum kita bertemu seperti ini kan itu berawal dari SKPP sih Mas. Ya berawal dari SKPP tahun 2020 kemarin. Nah itu ya motivasi dulu ikut dari Mas Muntah ikut SKPP itu apa Mas? Apakah coba-coba atau apa seperti itu Mas? Ya motivasinya yang pertama jelas murni pengen belajar, karena apalagi tentang kepemiluan itu kan, terutama kan tak kira SKPP dari Bawaslu berarti kan lebih kepada ini di benak saya dulu ya, mungkin mempelajari tentang hal-hal terutama kecurangan-kecurangan, terus kira-kira antisipasinya seperti apa. Namun kan sayang banget yang tahun kemarin itu kan daring ya Mas. Jadi yo tetap mengikuti tapi ya karena daring ya itulah masih berarti itu masih terbatas seperti itu ya Mas, ilmunya yang didapat karena daring. Terus harapan dari Mas Muntah untuk kita untuk rotasi ke depan itu seperti apa Mas? Ya harapannya yang jelas bisa konsisten nih Mas. Kan naik organisasi baru itu biasanya ya harapannya nggak mut-mutan gitu kan. Terutama sing memprakarsai. Berarti yang memprakarsai itu alumni yang angkatan pertama. Jadi ya bisa konsisten, terus bisa buat kegiatan-kegiatan terus lah. Karena sudah ada organisasi atau komunitasnya, harapannya nggak momentuman. Jadi mungkin wayah-wayah pemilu tok nembe nggak seperti itu. Harapannya bisa ya pendidikan politik ya mungkin ya bahasanya kepada terutama kepada masyarakat itu bisa digencarkan seperti itu, agar ya minimal lah sedikit ada yang tercerahkan dengan adanya rotasi ini kayak gitu. Nah dari tadi kan ngobrol nih Mas, dari pingin
pingin denger jargon Forkombi itu ada gak sih Mas? Mungkin Ada. ketika orasi apa itu hidup Forkombi, hidup, atau hebat Forkombi, hebat, atau apa seperti itu Mas ya. Biar dari sahabat-sahabat rotasi, sahabat Forkombi juga di rumah nanti ketika ketemu itu langsung gerak seperti itu Mas. Ada jargonnya Forkombi itu. Gimana Mas? Forkombi itu jargonnya bersatu untuk perubahan Batang. Gimana Mas contohnya? Misal Forkombi Bersatu untuk perubahan Batang. bersatu untuk perubahan Batang seperti Ya, itu. seperti berarti itu. tangan sambil mengepal seperti Mas. Lebih baik. Lebih baik. Biar semangat. Tapi kalau nggak mengepal nggak apa-apa berarti Mas. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nah itu dari Mas Muntaha itu ada pesan nggak sih Mas buat sahabat-sahabat rotasi, terutama sahabat mahasiswa di Kabupaten Batang yang mungkin ke depan setelah nanti mendengar podcast kita itu ada tersentuh mungkin dirinya atau keluarganya itu ingin mendaftar beasiswa lah intinya seperti itu. Apakah ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat atau teman-teman seperti itu? Ini tentang kepemiluan mungkin ya Mas? Ya. Atau apa? Beasiswa dan kepemiluan seperti itu. Apa sih berarti kepemiluan sih? Kepemiluan dulu. Gini nek bicara realitas sekarang, saya juga merasakan sendiri kan, melihat misalnya apalagi bicara politik Indonesia ya Mas. Lihat pemberitaan setiap hari kok isinya aktor-aktor politik itu kan korupsi, lagi-lagi korupsi, terus kok saling menjatuhkan satu sama lain, terus perang hoax seperti itu kan, itu membuat muak jujur ya. Maksudnya kayak mungkin orang-orang yang sedikit berpendidikan saja muak gitu loh, apalagi orang-orang mungkin kok ibu-ibu rumah tangga atau apa kan semakin malas menonton hal-hal seperti itu. Tapi kan bagaimanapun mungkin untuk terutama teman-teman mahasiswa atau teman-teman rotasi juga apa ya, semua kebijakan di Indonesia itu kan tidak bisa lepas dari politik. Seacuh-acuhnya kita terhadap politik itu jangan sampai kita anti politik seperti itu. Ya mungkin oke lah muak dengan kelakuan oknum lah ya, oknum saja nyebutnya kan, tak kira yang baik juga banyak. Jaga aman ya seperti itu. Oknum. Itu yang penting tetap ikutilah setiap perkembangan yang ada seperti itu. Misal kok saat pemilu ya jangan sampai golput, tetap gunakan hak suara Anda. Mungkin yang lain misal kok masih terpapar politik uang, ya mulai dari diri kita sendiri dulu, mungkin dari kita pengaruhi bapak ibu kita, keluarga sekitar kita agar ayolah jangan seperti itu dulu ya gitu loh. Harapannya kan mungkin dari titik-titik kecil ini kan kalau membesar efeknya pasti akan banyak seperti itu. Itu sih Mas untuk pesannya, tetap apa ya, sebobrok-bobroknya politik apapun itu kan semua kebijakan yang dihasilkan, semua rencana-rencana negara daerah ke depan itu kan ya emang yang menentukan itu produk politik. Pelaku politik semua seperti itu. Terus terakhir untuk beasiswa tadi tetap ya, ini kan peraturan sudah disahkan. Kalau dari kita kan dari Forkombi, dari mahasiswa Batang, yang jelas tugasnya tetap mengawal, menginfokan, juga ikut menginfokan kepada masyarakat agar ikut mengakses seperti itu loh. Jangan sampai ya tadi kekhawatiran kita misal kok ada nepotisme atau hanya sedikit orang yang mengetahui yang mengakses, kan jangan sampai. Karena kita merasa benar-benar ikut memperjuangkan dari awal ya harus kebermanfaatannya jelas seperti itu. Jadi kita akan ikut menginfokan agar sebanyak mungkin masyarakat bisa mengakses beasiswa ini. Nah, sebelum terakhiran nih Mas, ya kan Mas Muntaha itu ya intinya itu koordinator pusat. Nah, koordinator pusat. Apakah selama ini itu Mas Muntaha itu menjadi bidikan dari politik-politik tersebut atau gimana Mas? Apakah ya kita terbuka aja Mas, gak apa-apa. Maksudnya apakah pernah sih dibidik dari partai-partai atau dan sebagainya seperti itu Mas? Ya mungkin kadang sedikit-sedikit ajakan sambil bercanda lah. Mungkin misal teman-teman yang udah ikut kayak gituan, tapi karena saya masih di organisasi mahasiswa ya sebisa mungkin menjagalah marwah organisasi mahasiswa ini, jangan dicampur aduk dulu ya gitu. Nanti malah menimbulkan persepsi yang kurang baik seperti itu Mas ini. Nah, terakhir nih Mas. 2 pertanyaan sebelum terakhir ya. Kalau misalkan ada pilihan kan koordinator,
misal ada sebuah produk hukum itu yang sekiranya itu bertentangan dengan masyarakat. Nah, dari mahasiswa kan biasanya menyuarakan masyarakat. Nah, dari koordinator pusat sendiri kan itu perwakilan dari mahasiswa. Misal kalau dari Mas Muntaha itu dikasih ini untuk tetap ikut aturan yang dibuat oleh oknum tadi, apakah memilih tidak diterima tetapi tetap menyuarakan mahasiswa dan masyarakat seperti itu, Mas? Ya karena kita mahasiswa itu kan agen of change gitu, Mas. Agen perubahan, terus emang agen of control juga yang tugasnya mengontrol pemerintah. Tak kira ketika kok ada upaya-upaya seperti itu terus kita menerima, berarti kita mengkhianati dong. Dan itu ya tidak akan saya lakukan seperti itu. Terus ya itu bagus sih, Mas, karena kan dari Forkombi ya ibaratnya kan dari berarti mahasiswa sekabupaten Batang dari tersono, dari ujung sana semua tersono, kecamatan semua kecamatan 15 kecamatan, intinya itu percaya dengan Forkombi lah seperti itu untuk menyuarakan pesan-pesan dari mahasiswa seperti itu. Nah, harapannya dari kita juga ke depan ya intinya itu semoga Forkombi juga tetap amanah seperti itu. Nah, terus bareng-bareng mengawasi. Jadi kita mengawasi pemerintahan, ya di sisi lain Forkombi juga harus diawasi bareng-bareng dari mahasiswa Batang seperti itu. Nah, terus Mas, 3 kata buat pengawasan, Mas. 3 kata tok. 3 bebas. Mungkin enak apa itu seperti itu, Mas. Nah, ini kita kan lagi anget banget kan tentang KPK, pelemahan KPK, ya mungkin 3 kata ya sesuai jargonnya KPK aja. Karena pengawasan juga kan berani jujur hebat. Berani jujur hebat seperti itu. Oh, berarti sesuai dengan jargonnya KPK seperti itu. Oke. 3 kata tok sih. 3 kata buat pengawasan. Berani jujur hebat. Nah, tepuk tangan. Oke. Mungkin cukup itu tadi pesan-pesan dari Mas Muntaha itu sangat banyak sekali ya buat teman-teman Forkombi, teman-teman mahasiswa sekabupaten Batang, terus sahabat-sahabat rotasi. Ya, semoga dengan podcast ini ya dari sahabat-sahabat rotasi, teman-teman Forkombi itu bisa mengambil hikmah ya, Mas. Ya, tadi terkait informasi mengenai pendidikan politik, terus dari beasiswa sendiri. Nah, itu nanti ya selebihnya ketika mahasiswa itu mau bertanya itu buka 24 jam kan, Mas? 24 untuk jam. Forkombi seperti itu, misal telepon atau video call seperti itu. Nah, itu ya nanti ya langsung lah, Mas. Setelah ini tak minta koordinator yang daerah yang Putri seperti itu, Mas. Nanti bisa setelah ini biar bisa tak tanya-tanya seperti itu. Oke, terima kasih buat Mas Muntaha. Semoga ke depan terus intinya itu terus jaya dan sukses semoga juga sukses ya. Nah, mungkin itu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dapat jumpa lagi. Itu pernah dengar lagu nggak, Mas? Apa tuh? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kawin lagi. Oke, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dadah.